Pemirsa, selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi, banyak hal telah dilakukan. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang masif, hingga pengembangan ekosistem digital yang diproyeksikan membawa Indonesia jadi kekuatan besar di masa depan. Dalam 2 periode, pemerintahan Jokowi juga mengeluarkan langkah berani dalam hal hilirisasi. Dan bersama saya Patricia Mapalie dan rekan. Saya Nasiti Lestari, inilah spesial program 10 tahun pemerintahan Jokowi. Hilirisasi industri menjadi salah satu langkah Indonesia menuju negara maju di tahun 2045. Pemerintah tidak bergeming meski mendapat tekanan dari Uni Eropa, World Trade Organization atau WTO. Langkah pemerintahan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah sejak tahun 2020 terbukti berdampak positif bagi perekonomian Indonesia. Di sisi lain, kita juga telah mengambil langkah besar untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah dengan tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi mengolahnya dulu di dalam negeri. Walau banyak negara lain yang menggugat, menentang, bahkan berusaha menggagalkan, tapi kita sebagai sebuah bangsa yang berdaulat, sebagai bangsa yang besar, kita tidak goyah bahkan terus maju untuk melangkah. Joko Widodo bukan tipe presiden yang penakut. Meski ditentang banyak negara, hilirisasi bahan tambang di masa Jokowi jalan terus. Tonggaknya dipanjangkan tahun 2020 dengan menyetop ekspor biji nikel. Larangan ekspor nikel mentah pun diberlakukan. Cara ini tentu saja mengganggu pasokan nikel global, sebab Indonesia adalah penghasil nikel terbesar dunia dengan produksi mencapai 1 juta metrik ton. Kebijakan Jokowi tadi memantik amarah Uni Eropa yang kemudian menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Uni Eropa menilai Indonesia melanggar General Agreement on Tariffs and Trade tahun 1994 sehingga harus dicabut. Tapi Indonesia tidak tunduk. Pemerintah Indonesia bersikukuh. Penghentian ekspor bahan tambang mentah punya alasan, yaitu untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi produk pertambangan. Berposisi sebagai penyuplai 37% kebutuhan biji nikel dunia, bola berada di tangan Indonesia. Di mata Jokowi, memilih hilirisasi adalah opsi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi. Tidak salah toh? Terlebih jika mencermati fakta berikut. Ekspor produk olahan dasar nikel sempat di bawah 5%, yang berarti sangat kecil. Bukan sulap jika Indonesia tidak termasuk dalam 5 eksportir terbesar produk olahan dasar nikel. Harga jual biji dan konsentrat nikel di pasar dunia hanya $21 Amerika Serikat per metrik ton. Sedangkan harga produk olahan nikel menembus $24.000 Amerika Serikat. Harganya berlipat secara eksponensial. Indonesia terus melawan. Ketika WTO memenangkan gugatan Uni Eropa, Indonesia mengajukan banding ke pengadilan internasional. Seterusnya adalah cerita yang bisa ditebak. Pemerintahan Jokowi juga menghentikan ekspor bahan tambang mentah untuk komoditas boksit dan timah di pertengahan tahun 2023. Presiden Jokowi menegaskan tidak perlu takut dengan gugatan negara lain, apalagi mundur atau menghentikan kebijakan hilirisasi. Juga ini yang mengirim misalnya nikel ore ini dari perusahaan di dalam negeri. Kira keuntungan kita menyetop ekspor bahan mentah nikel itu manfaatnya bisa lari kemana. Sebab itu nanti akan tahun depan akan kita lanjutkan untuk stop.
Berkah hilirisasi kontan. Pada tahun 2022 contohnya, nilai ekspor produk nikel hasil hilirisasi diklaim menembus 33,81 miliar dolar Amerika Serikat, naik 8 kali lipat dibandingkan ekspor biji nikel. Presiden Joko Widodo dengan tegas melarang ekspor biji nikel sejak tahun 2020. Hilirisasi nikel pun tak hanya meningkatkan nilai tambah dan ekspor, tetapi turut membuat surplus perdagangan lewat produk olahannya. Tidak hanya nikel, di sektor prioritas ada juga boksit dan tembaga. Hilirisasi sektor agro juga digenjot untuk komoditi unggulan hilirisasi seperti sawit, kopi, kakao, dan rumput laut. Saya ingin cerita lagi mengenai hilirisasi. Nikel saya sudah sering berbicara. Tapi perkembangan sampai saat ini saya senang karena dari nikel ore ke nikel pig iron, kemudian masuk ke nikel matte dan stainless steel itu sudah kejadian. Jadi sendok, panci, pipa, dan lain-lain. Kemudian yang nikel ore ke HPAL, kemudian menuju ke prekursor, katot, dan sel baterai, itu juga sudah kejadian. Artinya barang-barang ini sudah diproduksi oleh industri-industri kita. Akibat dari kebijakan hilirisasi yang kita lakukan. Lompatannya kelihatan sekali. Hilirisasi berdampak besar dalam menggenjot pendapatan pemerintah. Pada tahun 2017, produk turunan nikel menyumbang 3,3 miliar dolar Amerika Serikat. 7 tahun kemudian, angka itu melambung 10 kali lipat menjadi 34,8 miliar dolar Amerika. Nilai tambah hilirisasi dapat ditengok dari data berikut. Nilai jual nikel sulfat 11,4 kali lipat biji nikel. Sementara katoda nilai tambahnya 37,5 kali lipat. Pengolahan biji nikel menjadi sel baterai menghasilkan nilai tambah hingga 67,7 kali lipat. Kebijakan hilirisasi nikel berpeluang mengantar Indonesia menjadi negara yang dapat berinvestasi di sektor energi terbarukan. Wabil khusus pengembangan baterai kendaraan listrik. Asal tahu saja, mangan, kobalt, litium, dan nikel merupakan bahan baku mobil listrik. Dan Indonesia kaya nikel karena seperempat cadangan nikel global tertanam di perut bumi Indonesia. Realisasi investasi menyangkut hilirisasi naik 21,9% dalam semester pertama tahun 2024. Kementerian Investasi mencatat nilainya mencapai 181,4 triliun rupiah. Yang terbesar ditanam untuk hilirisasi nikel, yaitu sebesar 80,9 triliun rupiah. Hilirisasi yang berbau padat karya ini harus didorong. Baik yang berkaitan dengan pertanian, kelautan, pangan, semuanya harus didorong agar nilai tambah itu terjadi. Kopi jangan diekspor mentahan, raw material. Kakao jangan diekspor, raw material. Lada jangan diekspor, raw material. Nilam jangan diekspor, raw material. Kita punya kebun kopi itu 1,2 juta hektar. Kakao 1,4 juta hektar. Lada 172.000 hektar. Nilam masih sedikit 12.000 hektar. Tapi kalau ini dikembangkan, diremajakan, diperluas lagi, dan industrinya ada, baik itu untuk makanan, untuk kosmetik, untuk minuman, dan lain-lainnya. Kekuatan kita nanti ke depan adalah di rumput laut.
Sektor lain juga kecipratan berkah hilirisasi. Sektor kehutanan mendulang 24,5 triliun rupiah. Pertanian menggait 23,6 triliun rupiah. Kemudian petrokimia 13,2 triliun rupiah. Jokowi terus mendorong hilirisasi di berbagai sektor industri dengan menapaki hilirisasi di sektor mineral dan sektor agro. Hasilnya mulai terlihat dengan adanya peningkatan devisa, investasi hingga lapangan kerja. Hilirisasi menjadi andalan di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Untuk mendukungnya, berbagai aturan diterbitkan. Pembangunan smelter dikebut. Ini salah satunya, smelter PT Freeport di Gresik, Jawa Timur. Smelter ini dapat memurnikan konsentrat tembaga hingga 1,7 juta ton. Investasinya, jangan ditanya, menelan lebih dari 50 triliun rupiah. Alhamdulillah, sampai saat ini telah terbangun smelter dan industri pengolahan untuk nikel, boksit, dan tembaga yang membuka lebih dari 200.000 lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan negara lebih dari 158 triliun rupiah selama 8 tahun ini. Data penyerapan lapangan kerja yang disampaikan Presiden Jokowi tadi merujuk pada data 8 tahun terakhir. Dalam satu window itu, hilirisasi mendongkrak pendapatan negara sebesar 158 triliun rupiah. Nilai ekspor dari hilirisasi nikel diklaim juga melompat dari 33 triliun menjadi 510 triliun rupiah. Indonesia sempat tidak mampu memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri. Imbasnya, negeri kita kehilangan devisa akibat impor senilai 3,5 miliar dolar per tahun. Sekarang, hal itu tidak terjadi lagi. Dampak hilirisasi juga terasa dalam investasi industri hilir. Jika pada 2019, nilainya cuma 61,6 triliun rupiah, 4 tahun kemudian meloncat menjadi 375,4 triliun rupiah. Pemerintah akan memperluas kebijakan hilirisasi. Tidak hanya di sektor pertambangan, namun juga di sektor perikanan, kehutanan, kelautan, dan pertanian. Master Plan atau Rencana Besar Hilirisasi bakal menyasar 20 sektor komoditas. Nilai total investasinya bisa menyentuh 618 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2040 mendatang. Tapi harus diakui, saat ini hilirisasi masih bertumpu di sektor pertambangan. Kementerian ESDM menyebut, potensi investasi hilirisasi mayoritas didominasi sektor minyak dan gas. Kontribusi sektor energi fosil ini menembus 91%. Tapi sebagian pihak menyarankan pemerintahan pelanjut Jokowi, yaitu Prabowo Subianto, tidak hanya meneruskan program hilirisasi. Yang lebih penting adalah industrialisasi. Terlebih pemerintahan baru memancangkan target ekonomi ambisius, yaitu 8%. Usai jeda, Patricia Mapalie memaparkan fakta data-data terkait keberhasilan hilirisasi selama periode pemerintahan Jokowi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pemerintahan Presiden Joko Widodo mencatat realisasi investasi yang signifikan selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Total investasi yang terrealisasi mencapai 9.117,4 triliun rupiah. Sementara untuk program hilirisasi dalam 4 tahun terakhir menghasilkan investasi sebesar 1.245,8
triliun rupiah. Kami telah merangkum capaian program hilirisasi di masa pemerintahan Jokowi dalam infografis berikut ini. Kita lihat infografis yang pertama. Kita berbicara soal selama 1 dekade program hilirisasi Jokowi menorehkan angka yang gemilang, yaitu di angka 9.117,4 triliun rupiah. Jika dibagi dalam masa pemerintahannya, investasi pada periode pertama pemerintahan Jokowi mencapai 3.294,3 triliun rupiah. Angka ini melonjak tajam pada periode kedua, yakni di 2019-2024, dengan total investasi sebesar 5.823,1 triliun rupiah. Salah satu komponen penting dalam pertumbuhan investasi ini adalah kontribusi dari hilirisasi industri yang mencapai 1.245,80 triliun rupiah. Dengan angka ini, Jokowi dinilai berhasil mendorong investasi yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama di sektor-sektor strategis yang mendukung peningkatan daya saing Indonesia di pasar global. Kita lihat infografis selanjutnya. Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi investasi hilirisasi mencapai 1.245,8 triliun rupiah dengan kontribusi dari 5 sektor utama. Sektor mineral menjadi penyumbang terbesar dengan nilai 759,83 triliun rupiah yang terdiri dari smelter nikel, tembaga, bauksit, dan juga smelter timah. Selain itu, sektor kehutanan mencatatkan investasi sebesar 196,99 triliun rupiah. Sektor pertanian sebesar 130,23 triliun rupiah dan sektor minyak dan gas yakni 139,61 triliun rupiah serta ekosistem kendaraan listrik dengan nilai 19,14 triliun rupiah. Capaian ini menunjukkan kesuksesan hilirisasi dalam mendukung perekonomian nasional. Pemirsa, kita akan lihat data selanjutnya, di mana investasi hilirisasi di Indonesia selama periode Januari hingga September 2024 mencatatkan angka yang signifikan, mencapai 272,91 triliun rupiah. Sektor mineral menjadi pendorong utama dengan kontribusi sebesar 170,78 triliun rupiah, menunjukkan potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Pencapaian ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mendorong nilai tambah dari bahan mentah dan meningkatkan daya saing industri di dalam negeri. Kita lihat data selanjutnya. Pada triwulan ketiga 2024, pemirsa, realisasi investasi hilirisasi mencapai 91,51 triliun rupiah yang berkontribusi sebesar 21,2% dari total investasi nasional. Sektor mineral menjadi pendorong utama, yakni smelter nikel, tembaga, bauksit, dan smelter timah. Investasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong pengolahan sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional. Kita lihat infografis berikutnya. Pemerintah juga terus mendorong hilirisasi sektor mineral dan juga agro untuk meningkatkan perekonomian nasional secara keseluruhan. Sektor mineral seperti nikel dan juga bauksit serta kelapa sawit di sektor agro menjadi prioritas dalam kebijakan hilirisasi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, menarik investasi, menambah nilai produk dalam negeri, serta menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita lihat infografis berikutnya. Dan dapat kita lihat bersama juga pemirsa bahwa pertumbuhan investasi hilir di Indonesia menunjukkan angka yang bisa disebut menggembirakan. Pada tahun 2019, investasi hilir tercatat sebesar 61,6 triliun rupiah. Dalam kurun waktu 4 tahun, angka tersebut melonjak drastis menjadi 375,4 triliun pada tahun 2023. Dan tidak hanya itu, sektor hilirisasi nikel juga mencatatkan prestasi luar biasa dengan ekspor mencapai 34 miliar dolar Amerika atau setara dengan 513 triliun rupiah. Peningkatan ini menandakan optimisme dalam pengembangan sektor industri dan kontribusinya terhadap perekonomian
nasional. Kita lihat infografis berikutnya. Selama 8 tahun terakhir, program hilirisasi industri berhasil menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Salah satu keberhasilan besar adalah pembangunan smelter yang berperan dalam mengurangi impor hingga 3,5 miliar dolar Amerika per tahunnya. Dampak positifnya tidak hanya dirasakan pada peningkatan lapangan kerja, tetapi juga pendapatan negara yang melonjak mencapai 158 triliun rupiah. Program ini pemirsa membuktikan hilirisasi sebagai salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia di masa mendatang. Kita lihat data berikutnya. Manfaat terbesar dari hilirisasi industri adalah terciptanya lebih dari 17 juta lapangan kerja di berbagai sektor, yakni pada industri pengolahan dan smelter, industri otomotif, industri baterai dan kendaraan listrik, industri tekstil dan garment, industri kelapa sawit dan produk turunannya, hingga industri pariwisata yang hingga 2023 sekitar 13 juta orang bekerja di sektor ini. Hilirisasi menjadi salah satu faktor utama penciptaan lapangan kerja yang signifikan di Indonesia. Dan pemirsa, itu tadi sejumlah fakta data dampak hilirisasi dalam 1 dekade pemerintahan Joko Widodo. Jangan kemana-mana, spesial program 10 tahun pemerintahan Joko Widodo masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 menjadi ujian yang tidak terduga di periode kedua pemerintahan Joko Widodo. Namun demikian, masa pandemi juga sekaligus menjadi momentum perubahan multisektor dan mendorong percepatan transformasi digital. Dunia berubah total tahun 2020 silam. Indonesia pun tak terkecuali kena batunya, ikut dihantam badai besar bernama pandemi COVID-19. Namun, pagebluk itu juga menjadi momentum perubahan untuk melakukan konversi digital di banyak lini kehidupan. Bukan hanya memaksa migrasi proses belajar secara online, pandemi telah mendorong pelaku usaha kecil berjualan lewat dunia maya. Masa suram pandemi itu memicu masyarakat beralih ke platform digital. Mereka tetap dapat beraktivitas dan bersosialisasi meskipun dililit wabah mematikan COVID-19. Di masa pandemi, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk mempercepat transformasi digital pada berbagai sektor strategis seperti pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Percepatan perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital makin deras di periode kedua pemerintahannya. Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama, segera lakukan percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Yang kedua, persiapkan betul roadmap transportasi digital di sektor-sektor strategis, baik di pemerintahan, di layanan publik, di bantuan sosial, di sektor pendidikan, di sektor kesehatan, di sektor perdagangan, di sektor industri, di sektor penyiaran. Dan jangan sampai infrastruktur digital yang sudah kita bangun justru utilitasnya sangat rendah. Transformasi digital digalakan untuk mengoptimalkan peranan teknologi dalam meningkatkan daya saing Indonesia demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045. Digitalisasi itu terbukti manjur mendongkrak daya saing dan kemudahan berinvestasi di tanah air. Salah satunya penerapan online single submission atau OSS yang memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin serta penerapan teknologi keuangan seperti e-commerce.
Dari sisi pemerintahan, pandemi juga menelurkan birokrasi digital atau e-government. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, pemerintah dituntut menghadirkan respons cepat dalam hal kebijakan dan pelayanan publik di tengah persoalan masyarakat yang makin kompleks. Dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi, transformasi digital nasional dipercepat. Lebih dari itu, setelah pandemi COVID-19, digitalisasi semakin meluas dan partisipasi masyarakat terhadap semua hal berbasis digital meningkat tajam. Berkat pembangunan infrastruktur digital dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo, akses internet bukan lagi masalah besar bagi masyarakat Indonesia. Bahkan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses internet hingga ke pelosok negeri. Masyarakat kini dengan mudah dapat menjelajah secara luas dunia maya. Bukan hanya infrastruktur berupa jalan tol yang digeber dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo. Jaringan internet pun digalakan hingga menjangkau wilayah terluar. Data berikut bukan sulap, tapi kenyataan. Dalam 10 tahun, kecepatan internet secara nasional melompat dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024. Dan kita membutuhkan yang namanya konektivitas untuk menjangkau, untuk menghubungkan dari satu pulau ke pulau yang lain, satu provinsi ke provinsi yang lain, satu daerah ke daerah yang lain, dalam rangka untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas. Kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital. Presiden Jokowi juga memastikan proyek Base Transceiver Station atau BTS di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T untuk memberikan akses internet yang merata kepada masyarakat. Segera lakukan percepatan, perluasan akses, dan peningkatan infrastruktur digital. Saya kira kemarin kita sudah bicara dengan Menkominfo mengenai ini. Kemudian percepatan penyediaan layanan internet di 12.500 desa atau kelurahan, serta di titik-titik layanan publik. Saat ini sudah ada 500.000 BTS yang dibangun oleh sektor privat. Pembangunan infrastruktur digital yang merata adalah bukti nyata dari visi Indonesia sentris yang dicanangkan Presiden Jokowi. Kita ingin melihat, memastikan bahwa BTS yang terbangun ini untuk segera menyala. Masih ada sekitar 534 BTS yang sudah terbangun ini di seluruh Indonesia yang harus bisa segera menyala. Karena bandwidth untuk rakyat harus kita wujudkan agar pembangunan digitalisasi di Indonesia bisa adil, merata, dan berkelanjutan. Pada Desember 2023, Presiden Jokowi meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G Bakti Kominfo serta pengoperasian integrasi Satria 1 di wilayah Sulawesi Utara. Kementerian Kominfo sebelumnya telah mempercepat pembangunan konektivitas telekomunikasi berupa jaringan kabel serat optik Palaparing, BTS 4G, dan Satria 1 di wilayah tersebut. Dan memohon berkah dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada siang hari ini saya resmikan pengoperasian sinyal BTS 4G Bakti dan akses internet di desa 3T serta pengoperasian dan integrasi satelit Republik Indonesia 1 di Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Sejumlah infrastruktur digital pun kini telah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya jaringan kabel serat optik. Selain itu ada juga satelit dengan kapasitas masing-masing 2 kali 150 GB. Satelit ini digunakan untuk melayani titik layanan publik yang ada di seluruh negeri, mulai dari sekolah hingga fasilitas kesehatan. Bahkan belum lama ini Presiden Jokowi juga meluncurkan Government Technology atau GovTech. Ini tak lain adalah lembaga yang akan bertugas menggerakkan keterpaduan layanan digital pemerintah yang selama ini tersebar di ribuan platform atau aplikasi. GovTech Indonesia dirancang guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien. Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita.
semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita. Kita juga harus memperkuat transformasi GovTech kita. Satu portal terintegrasi yang kita namakan INA Digital. Yang di situ ada layanan pendidikan, layanan kesehatan, ada layanan izin usaha, ada perpajakan dan lain-lainnya. Memang ini adalah tahap awal kita memulai. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini secara resmi saya luncurkan GovTech Indonesia dengan nama INA Digital. Beberapa layanan prioritas dipadukan dalam satu portal pelayanan publik diluncurkan pada September 2024. Layanan prioritas yang dalam tahap akan dipadukan meliputi sektor pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembayaran digital, identitas digital, SIM online, izin keramaian, dan layanan aparatur negara. Indonesia makin terkoneksi, makin digital, makin maju. Ekosistem digital Indonesia dalam 1 dekade pemerintahan Jokowi mengalami transformasi yang signifikan. Infrastruktur digital yang dibangun telah mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan berpotensi menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Selama 10 tahun, pemerintahan Joko Widodo mengembangkan ekosistem digital di berbagai aspek. Infrastruktur digital ditata, antara lain dengan membangun jaringan internet 4G dan 5G di berbagai daerah, terutama di wilayah terpencil. Proyek Palaparing menjadi salah satu inisiatif utama untuk memperluas akses internet. Regulasi dan kebijakan diterbitkan untuk mempermudah investasi di sektor teknologi. Selain itu, dukungan melalui program pendanaan untuk startup teknologi juga diberikan dengan tujuan menciptakan ekosistem yang ramah bagi wirausaha digital. Langkah menonjol juga ditempuh, terutama untuk transformasi ekonomi. Sektor UMKM didorong untuk go digital melalui platform e-commerce agar meningkatkan daya saing dan akses pasar kepada produk lokal. Pemerintah beranggapan ekosistem digital penting untuk mendorong potensi ekonomi digital Indonesia di masa depan. Tak heran jika Presiden Jokowi memproyeksikan ekonomi digital Indonesia dapat tumbuh hingga 4 kali lipat di tahun 2030 mendatang, dengan nilai ekonomi mencapai 5.800 triliun rupiah. Ekonomi digital memang sedang mekar. World Market Monitor memperkirakan ekonomi digital bakal menyumbang 15,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 9,5% terhadap PDB Indonesia pada 2025. Pembayaran digital juga diproyeksi 2,5 kali lipat pada 2030, tumbuh seiring dengan makin lengkapnya ekosistem perbankan digital. Pertumbuhan tadi didukung oleh puncak bonus demografi di tahun 2030, di mana 68% penduduk Indonesia berusia produktif, termasuk milenial dan Gen Y. Anak muda yang lebih melek teknologi lebih memilih gaya hidup cashless telah mendorong pertumbuhan transaksi digital. Pada tahun 2024, kebiasaan pembayaran digital menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS melesat. Pada 2021, pengguna QRIS baru sekitar 11,5 juta. Angka tadi meningkat menjadi 45,5 juta pada 2023, alias naik hampir 4 kali lipat. Transaksinya terus naik hingga lebih dari 217% pada Agustus 2024, dengan pengguna menembus 52,55 juta. Di tengah perlambatan ekonomi dunia, di tengah ketidakpastian ekonomi dunia, kita harus mampu memanfaatkan semua instrumen, memanfaatkan semua peluang untuk bisa terus tumbuh. Saya sudah berulang kali menyampaikan soal potensi peluang digital Indonesia ke depan. Ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030. Mencapai 210 sampai 360 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan
bisa di angka 5.800 triliun rupiah. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030, mencapai 760 billion US dollar, atau kalau dirupiahkan 12.300 triliun rupiah, sebuah angka yang sangat besar sekali. Dengan berbagai inisiatif, secara keseluruhan pengembangan ekosistem digital di Indonesia telah menangkap peluang potensi yang tertera di atas meja. Namun, meski banyak kemajuan, tantangan seperti keamanan siber, kesenjangan digital, dan perlindungan data masih harus diperbaiki. Pemerintah diharapkan terus berinovasi menyangkut regulasi dan tantangan lapangan atas isu-isu krusial. Go Indonesia! Informasi tadi menjadi penutup spesial program 10 tahun pemerintahan Jokowi malam ini. Saya Patricia Mapalie. Dan saya Nasiti Lestari undur diri, sampai jumpa.